Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, yayasan di dalam kasus Subang ini menjadi motif utama dari sebuah Rajapati Subang itu. Banyak yang mengatakan itu termasuk daripada Kang Ahmad Taufan Sudirjo atas law firm tersebut ya. Begini teman-teman, bahwa yayasan ini jelas dikatakan ada sebuah pidana, dan ini dikatakan langsung oleh Bapak Surawan ya di Reskrimum Polda Jabar, bahwa beliau mengatakan di publik itu kan ada data fiktif. Sehingga kemudian pikiran kita melebar. Apa yang dimaksud data fiktif itu? Apakah misalkan siswanya tidak ada kemudian tetap juga dicairkan? Itu juga memang terbukti dalam sebuah yayasan bahwa banyak pengakuan daripada staf pengurus dalam sekolah ya, struktur jajaran itu mengetahui bahwa memang siswanya tidak ada, siswanya fiktif, tetapi kemudian kok bisa dengan mudahnya bisa dicairkan. Ada hal-hal yang terkait masuk kategorisasi misalkan tindak pidana TPPU, ada juga yang masuk dalam kategori tindak pidana gratifikasi, kemudian tindak pidana suap menyuap, kemudian ada tindak pidana penipuan dan sebagainya, manipulasi dan sebagainya. Itu adalah spesifikasi dari tindak pidana di dalam sebuah yayasan memungkinkan seperti itu atau diduga seperti itu. Teman-teman, alangkah lebih jelasnya sebelum jauh ke sana bahwa bagaimana sih misalkan dari sisi gratifikasi itu sendiri ya. Nah, karena gratifikasi itu adalah berkaitan langsung dengan penegak hukum yang namanya KPK, maka kita akan dengarkan terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud tersebut dan bagaimana contohnya dan sebagainya ya, teman-teman. Kita dengarkan terlebih dahulu agar lebih jelas. Gratifikasi. Sehari-hari mungkin kita mengenal istilah uang terima kasih, uang pelicin, uang lelah, dan lain-lain. Baik, itu adalah contohnya. Uang pelicin termasuk juga uang lelah. Kita tahu di dalam kasus Subang ternyata ada yang memberikan uang lelah sebanyak 5 juta itu, teman-teman. Dan bahkan 5 juta itu yang mengemuka. Bisa jadi kemungkinan adalah lebih besar. Kan kira-kira begitu ya, teman-teman. Memungkinkan enggak? Memungkinkan menurut saya. Apakah itu misalkan ratusan juta dan sebagainya, memungkinkan. Apalagi kemudian ada rumor, asumsi, memang berbicara asumsi memang bisa benar bisa salah ya, kita akui itu, tetapi memang ini sudah santer, image ini, rumor ini santer di kalangan netizen semuanya, bahwa mungkinkah ternyata di dalamnya ada suap menyuap dan sebagainya. Nah, ini teman-teman ya, ketika ada suap menyuap dalam ranah misalkan merintangi itu, suap menyuap antara pelaku dengan penyelenggara negara, dalam hal ini adalah penegak hukum misalnya, terbukti ada tersangkanya, artinya ini jelas ya teman-teman, jelas perintangan ini adalah bukan sepihak orang yang dirintangi, tetapi orang yang menyuruh, menyuap, membayar, memberikan uang lelah terhadap si perintang itu juga kena pasalnya. Otomatis apabila misalkan pelaku itu sudah divonis, maka terkait suap menyuapnya pun ya kan, memberikan uang lelahnya pun adalah kena berdasarkan undang-undang. Minimalnya adalah gratifikasi tadi telah memberikan uang lelah, apalagi kemudian terindikasi daripada unsur suap menyuapnya. Wow, luar biasa, 2 tambahan pidana itu teman-teman. Apalagi kemudian misalkan terindikasi bahwa yayasan ini terlibat di dalam unsur money laundry-nya misalkan. Wah, semakin menarik. Apalagi kemudian yayasan ini terindikasi manipulasi data dan sebagainya. Manipulasi data ini kan kemudian jelas terbukti. Nah, semakin bertambah dong manipulasi datanya siapa, bertambah tuh pidananya. Lalu kemudian money laundry-nya siapa, bertambah itu kemudian, ya enggak? Wow, luar biasa. Itulah ya teman-teman, sekali lagi bahwa kita lebih baik memilih menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, karena uang
hanya sebatas di duniawi, tetapi kejujuran dan kebenaran insya Allah kebaikan untuk di dunia maupun juga di akhirat teman-teman. Selanjutnya, Tapi, mau kecil atau besar, ringan atau berat, dekat atau jauh, pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap termasuk gratifikasi. Ingat, jangan terlena bila kamu tak mau terjebak korupsi akibat hubungan balas budi dengan pemberi gratifikasi. Bagi pejabat negara, mungkin mendapat hadiah atau tanda terima kasih terasa seperti angin segar. Alasannya sih, ini semua demi menjaga hubungan baik. Padahal ujung-ujungnya untuk mempengaruhi kebijakan pejabat publik. Karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib mewaspadai gratifikasi ilegal dalam berbagai bentuk. baik itu teman-teman ya. Pejabat maupun penyelenggara negara, dalam hal ini pihak kepolisian adalah penyelenggara negara, pihak kepolisian adalah penegak hukum, apalagi ya teman-teman. Jadi sangat jelas kalau menurut apa yang telah diucapkan oleh KPK sendiri, bahwa yang demikian termasuk kategorisasi daripada gratifikasi, ya, memberikan sesuatu, uang lelah, uang terima kasih kepada penyelenggara negara, termasuk di dalamnya ada banyak staf kepengurusan struktur, ya, misalkan sekolah ada kepala sekolah, ada bendahara, ya enggak, ada tek-tek bengek, siapa lagi. Ketika mereka itu telah diberikan hadiah, uang terima kasih karena mereka positioningnya adalah penyelenggara negara atau penyelenggara sekolah itu, maka ternyata kena gratifikasi. Apakah di dalam sebuah yayasan ini, di antara penyelenggara sekolah atau penyelenggara negara tadi yang di sekolah itu telah menerima uang terima kasih? Kita tahu di dalam sebuah fakta persidangan bahkan, ya, ada uang terima kasih, uang lelah, ada uang apa ya, buat membayar pengacara, ya, itu jadi dikatakan oleh Pak Deddy. Lalu kemudian ada dana untuk beberapa guru dan sebagainya. Apakah itu uang gaji atau memang uang tadi terima kasih, gratifikasi, atau bahkan uang suap dan sebagainya? Itu semua dugaan. Nah, apabila misalkan mengenai mereka, tentu ini akan diselidiki lebih jauh bahwa apakah ini bagian daripada gratifikasi, termasuk juga uang yang telah diberikan ke pengacara, teman-teman, itu juga tidak akan lepas. Pasti akan ada sebuah penyelidikan apakah itu adalah gratifikasi atau apa dan sebagainya. Baik itu teman-teman. Apa itu pencucian uang? Pencucian uang adalah suatu aktivitas atau perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah tampak dari hasil yang sah. Tindak pidana apa saja yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang? Korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, serta pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Lalu, apa saja tahapan pencucian uang? Terdapat 3 tahap pencucian uang, yaitu placement, layering, dan integration. Placement adalah tindakan menempatkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Layering adalah tindakan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal-usul dana. Integration adalah tindakan mengembalikan dana yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali tindakan tindak pidana. Nah, itu terkait pencucian uangnya, klasifikasi daripada TPPU-nya teman-teman. Yayasan, ya kan, apakah memang sesuai dengan unsur-unsur pencucian uang TPPU tersebut? Ini tadi kita telah mendengarkan dari PPATK, ya. Karena PPATK juga adalah penegak hukum yang salah satunya adalah menangani daripada TPPU sendiri, teman-teman. Nah, untuk itu yayasan, ya kan, kita tahu bahwa pencucian uang atau tidaknya terlihat dari awal. Misalkan dia siswanya tidak ada, ya enggak,
Tidak ada misalnya sama sekali. Sedangkan yang kita dengar bahwa pencairan per siswa itu kan 1,6 untuk SMK, kurang lebihnya 1,6 juta. Misalkan kalau SMK-nya saja 300, berarti sekitar 400-500 juta dong. Nah, siswa tidak ada. 400 juta kemudian dicairkan dengan mudahnya. Untuk siapa 400 juta ini? Apakah misalkan 400 juta ini hanya untuk pengurus yayasan saja? Misalkan ada bendahara, ada ketua yayasan, ada siapa lagi, timnya barangkali semua digaji. Berarti kalau digajinya untuk mereka saja, maka mereka saja yang kena. Kenanya apa? Bisa juga alokasi dananya untuk apa? Bisa disitulah pencucian uang. Apakah misalkan untuk beli motor? Apakah itu misalkan buat bikin rumah dan sebagainya? Nah, apabila kemudian di antara pengurus tersebut memberikan uang-uang itu, termasuk yang kita katakan tadi, uang terima kasih, uang lelah, pemberian dan sebagainya, itu nanti akhirnya adalah gratifikasi, teman-teman. Akan kena semua. Karena kita tahu bahwa di dalam kasus Subang tidak mungkin juga. Dan faktanya memang ternyata di antaranya itu adalah memberikan uang-uang itu. Nah, ini kemudian. Apalagi terbukti misalkan bahwa kasus Subang itu ada yang merintangi. Kasus Subang itu benar-benar ada OOJ, termasuk ada tersangka buktinya. Apakah itu tidak ada uang terima kasih? Apakah tidak ada gratifikasi? Nah, untuk itu teman-teman, sebenarnya sangat disayangkan juga bahwa kemarin itu hanya menggunakan pasal OOJ saja ya, bahwa di situ ternyata ada apa yang namanya gratifikasi, ya enggak, ada yang namanya undang-undang ITE dan sebagainya, teman-teman. Nah, itulah. Tetapi sekali lagi kita serahkan semua kepada yang berwajib, bahwa ya harapan dari masyarakat secara keseluruhan, masyarakat Indonesia semuanya yang mengawal kasus ini, bahwa berikanlah, tegakkanlah hukum ini seadil-adilnya. Katakan yang salah dan katakan siapa yang benar. Sejujurnya itu, teman-teman. Sehingga almarhumah keadilannya itu akan tergapai. Ya, hukum seberat-beratnya para pelaku ini sesuai dengan porsinya masing-masing, termasuk di sana ada sebuah rajapati, kemudian yayasan yang data fiktif, ketiga adalah OOJ. Mohon kiranya Bapak penegak hukum yang ada di sana mendengarkan keluhan kami netizen, masyarakat secara keseluruhan, bahwa tindak pidana ini tindak pidana yang sangat keji dan biadab, sehingga harus diusut tuntas hingga tas kelar dan sebagainya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.